Perjanjian gencatan senjata di Gaza kembali diambang kehancuran total. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara mengejutkan memerintahkan militernya untuk melancarkan serangan dahsyat ke jalur Gaza, yang segera diikuti dengan setidaknya 3 serangan udara di wilayah Palestina. Perintah ini dikeluarkan menyusul tuduhan Israel bahwa Hamas telah melanggar perjanjian. Apa tuduhan spesifik Israel yang memicu respons militer yang cepat ini? Bagaimana Hamas membantah tuduhan tersebut dan balik menuduh Israel menghalangi upaya pemulangan jenazah? Dan apa makna perintah serangan dahsyat ini bagi kelangsungan gencatan senjata? Perintah Netanyahu dan serangan udara Israel. Keputusan Netanyahu untuk kembali melancarkan serangan dahsyat terjadi di tengah perjanjian gencatan senjata yang seharusnya berjalan. Perintah militer. Setelah konsultasi keamanan, Perdana Menteri Netanyahu menginstruksikan militer untuk segera melancarkan serangan dahsyat di jalur Gaza. Demikian pernyataan dari kantor PM Israel. Pelaksanaan serangan. Badan Pertahanan Sipil Gaza, melalui juru bicara Mahmoud Basal, mengonfirmasi bahwa Israel telah membombardir Gaza dengan setidaknya 3 serangan udara meskipun ada perjanjian gencatan senjata. Dampak, para saksi mata melaporkan mendengar ledakan tersebut. Walaupun laporan awal belum merinci korban jiwa, serangan di tengah gencatan senjata ini jelas menimbulkan kepanikan dan melanggar batas perjanjian. Respons militer Israel yang cepat menunjukkan tingkat sensitivitas dan kerentanan gencatan senjata saat ini. Tuduhan Israel, jenazah sandera dan pelanggaran. Lantas, apa yang menjadi pemicu kemarahan Israel? Pemicunya adalah tuduhan serius terkait jenazah sandera yang tersisa. Tuduhan utama, Israel menuduh Hamas merencanakan dan mengubur kembali jenazah sandera yang tersisa, bukan mengembalikannya sesuai perjanjian. Reaksi Kemenlu Israel, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran berat. Hamas berbohong. Mereka tahu di mana para sandera yang tersisa berada. Penggalian yang direkayasa tidak hanya merupakan penyiksaan, pelanggaran ini membahayakan gencatan senjata. Tuduhan ini menggeser fokus gencatan senjata dari pertukaran tahanan hidup menjadi isu sensitif dan emosional tentang martabat jenazah. Ini memberi Israel dalih yang kuat untuk merespons secara militer, mengklaim bahwa Hamas telah melanggar prinsip dasar kemanusiaan dalam perjanjian tersebut. Bantahan Hamas dan tuduhan balik. Dalam sebuah pernyataan, Hamas dengan tegas menepis tuduhan Israel dan balik menuding Israel yang menghalangi upaya pemulangan jenazah. Penolakan tuduhan, Hamas menyebut tuduhan Israel lambat dalam melepaskan jenazah para sandera sebagai upaya tak berdasar untuk menyesatkan opini publik. Tuduhan balik Hamas menuduh Israel menghalangi upaya pemulangan jenazah tawanan Israel dengan sengaja. Mereka menuduh Israel menghalangi mesin berat memasuki Gaza dan mencegah tim pencari, termasuk personel Palang Merah, mengakses area-area penting. Seruan mediator, Hamas bahkan menyerukan kepada para mediator dan pihak penjamin untuk memikul tanggung jawab mereka dalam menghadapi hambatan serius ini. Saling tuduh ini menciptakan lingkaran setan di mana kedua belah pihak menggunakan isu yang sangat sensitif sebagai pembenaran untuk tindakan militer dan politik mereka, menempatkan gencatan senjata dalam bahaya yang ekstrim. Perintah Perdana Menteri Netanyahu untuk melancarkan serangan dahsyat dan pelaksanaan serangan udara di Gaza menjadi lonceng kematian bagi gencatan senjata. Perjanjian ini, yang sudah rapuh, kini dipertaruhkan oleh perbedaan narasi dan ketidakpercayaan total antara Israel dan Hamas. Isu jenazah sandera yang tersisa telah menjadi titik konflik baru yang sangat emosional. Kegagalan para mediator untuk menjamin kepatuhan kedua pihak terhadap perjanjian, terutama dalam isu-isu sensitif logistik dan kemanusiaan, akan berarti kembalinya konflik berskala penuh.